Amin. Shalom. Ya, ada sukacita, amin. Sekali lagi shalom. Ya, yang di gereja dan juga yang ada di rumah, Bapak Ibu, di pagi hari ini kita bersyukur boleh menikmati anugerah Tuhan. Dan kita mau terus membaca firman Allah. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Yeremia pasal 33 ya. Yeremia pasal 33, kalau Bapak Ibu nanti membaca keseluruhan berbicara tentang pemulihan ya, tetap ada pemulihan daripada Tuhan kepada umat Israel dan Yehuda yang terbuang ya, yang terbuang sebagai bentuk disiplin daripada Allah kepada mereka. Dan ketika Allah mendisiplin mereka, bukannya Allah membenci mereka, tetapi Allah mengasihi mereka, dan nanti Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Nah, firman Tuhan ya datang kepada Yeremia ayat yang pertama, Yeremia pasal 33. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya, Tuhan ialah namanya ya, Tuhan Yahweh ya. Allah sang pencipta langit dan bumi itu, namanya Tuhan, Alfa dan Omega. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayat ini seringkali kita kutip ya, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita sulit memahami suatu peristiwa ya, kita dalam keadaan kesesakan, tidak paham ini kenapa ya. Seringkali ya ayat ini ya dikutip, dan kita juga sering memberikan kepada seseorang yang sedang bergumul, baca ayat 3 dari Yeremia pasal 33 ya, 333 kan kira-kira begitu. Dan memang ketika kita berseru kepada Tuhan, kita akan mengetahui jawaban dari persoalan atau pergumulan yang kita hadapi. Ketidaktahuan kita, itu sebabnya kita perlu masuk dalam hadirat Allah. Ketika Bapak Ibu sedang mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit, ya, beban berat, penderitaan, situasi yang tidak nyaman, tetapi kita tidak mengerti kenapa hal itu terjadi, maka masuklah dalam hadirat Allah, bertanyalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan ya hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Nah, pada akhirnya kita akan berkata, setelah kita masuk dalam hadirat Allah, Tuhan beritahu, kemudian kita berkata, oh begini maksud Tuhan, oh rupanya ini maksud Tuhan buat saya, oh mengapa saya harus mengalami hal ini, oh supaya saya seperti ini ya, seperti itu. Jadi kita perlu berseru kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Di ayat 4 berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota-kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Nah, di sini kita kemudian bisa memahami mengapa Tuhan ya menyampaikan kebenaran kepada mereka supaya nanti tidak usah melawan, tidak usah berperang melawan orang Kasdim, pasukan Kasdim. Jadi serahkan saja diri untuk ditawan gitu loh. Nah, ini yang sulit untuk dimengerti. Nah, tetapi kalau bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab. Sebab kalau melawan orang Kasdim, pasukan, maka akan mati. Tidak akan sanggup melawan orang Kasdim karena Tuhan tidak berpihak kepada umatnya pada waktu itu. Ya, jadi kebenaran yang daripada Tuhan adalah ya umat harus menyerahkan diri. Yang tidak menyerahkan diri kepada Babel
akan binasa. Nah, ini yang terjadi. Ya, jadi mengapa Tuhan kok kita mau ditawan kalau kira-kira begitu ya? Oh, supaya selamat, supaya aman. Sebab kalau kita berperang kita akan mati. Masalahnya adalah disiplin ini dari Tuhan. Jadi Tuhan yang menjadi lawan kita. Justru ketika kita mau berperang melawan orang kafir, di situ kita melawan Tuhan. Tetapi kalau kita menyerah, ya mau ditawan, kita mengikuti perintah Tuhan. Jadi akan selamat. Nah, kadang-kadang dalam situasi seperti itu bisa kita hadapi. Kenapa Tuhan kok seperti ini? Ya, mengapa Tuhan tidak langsung membebaskan saya dari kesusahan ini, kemelut ini? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Ya, tetapi Tuhan punya rancangan tersendiri, ya punya program tersendiri untuk kita. Jika memang disiplin itu harus kita lewati, ya kita harus melewatinya. Di ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka ya kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jadi jelas Tuhan sampaikan memang karena dosa mereka, dosa umat. Jadi harus masuk dalam pembuangan, tetapi Tuhan akan memulihkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat indah hidup di dalam Tuhan. Jadi kalaupun umat itu harus masuk dalam pembuangan, tidak berarti Tuhan membuang mereka dengan pengertian tidak peduli lagi, bukan. Tetapi Tuhan tetap memelihara mereka, menjaga mereka, dan melestarikan kehidupan mereka, dan kemudian akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian itu, ke milik mereka sendiri. Nah, Tuhan sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Di ayat 6 ini sangat menarik, dan ini juga janji Tuhan buat kita. Walaupun kita tidak masuk dalam pembuangan ya, tetapi kebenaran firman ini berlaku sampai masa kini, di mana Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Hal apa saja yang perlu Tuhan pulihkan dalam hidup kita? Di ayat 6 tadi, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan. Tuhan akan memberikan kita kesehatan, amin. Ya, selama ini kita kok gini ya, situasi kayak gini ya. Ya, sakit-sakitan kah, banyak virus kah, segala macam. Saya membaca tadi malam ada WA dari salah seorang dosen menyampaikan ke grup, dan ada surat edaran dari pemerintah bahwa bulan ini apakah langsung diterapkan atau tidak akan diperlakukan lagi online anak-anak sekolah. Ya, online. Wah, ada yang lemas lagi. Aduh, jangan-jangan PPKM lagi. Aduh, jangan-jangan sakit lagi semua ini. Ekonomi sakit, semua sakit ya. Ya, berita itu bisa membuat kita lemah ya. Tadi sudah mulai seperti normal, semangat. Ya, kita nggak mengerti. Ya, kalau memang aturan pemerintah untuk anak-anak sekolah harus online, ya kita jalankan saja. Bukan berarti kita tak beriman. Ya, jika memang itu yang terbaik, maka kita perlu berdoa, Tuhan, kami nggak mengerti nih persoalan ini. Tapi Tuhan pimpinlah setiap orang yang mengambil kebijakan dalam hal ini. Ya, pemerintah, supaya mereka dengan cara yang tepat menanggulangi masalah ini. Tuhan yang mampu memberikan pencerahan kepada mereka ya, sehingga mereka bisa mengambil langkah-langkah yang positif. Mendatangkan kepada mereka kesehatan. Kita butuh sehat. Amin. Kita butuh sehat, apalagi situasi sekarang ya penuh dengan kecemasan kita ini dalam hidup ini karena virus ini, karena berbagai penyakit ya, berbagai masalah ya, belum lagi bencana yang terjadi. Kemudian dikatakan dan kesembuhan ya, kesehatan dan kesembuhan. Bagi yang sakit tentu ini yang sangat dirindukan, supaya sembuh ya, sembuh ya, apalagi
fisik kita ini ya tidak hebat-hebat banget, kita ini lemah banget ya. Ya, tapi percayalah Tuhan yang menyembuhkan kita, amin. Ya, coba katakan kiri kanan, Tuhan menyembuhkanmu. Ya, dari sakit apa? Sakit gigi kah? Ya, sakit perut kah? Ya, sakit kantongnya juga ya, kanker, kantong kering gitu ya. Tuhan sanggup menyembuhkan semua. Ya, Tuhan akan menyembuhkan. Dikatakan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita berpikir, bagaimana mungkin aku mengalami hidup berkelimpahan dengan situasi yang ada. Ya, orang mau memberikan pekerjaan kepada saya pun orang berpikir, orang mau mempercayakan hartanya untuk saya kelola pun orang berpikir, ya kan, mungkin ada orang pengusaha ya, dia punya dana yang besar, mau mempercayakan kepada orang lain, was-was juga, jangan sampai orang ini tidak mampu mengelola dengan baik, akhirnya rugi. Jadi semua serba sulit ya, tetapi kita harus punya keyakinan bahwa Allah kita, ya namanya Tuhan ya Yahweh itu ya, namanya Tuhan, berbicara Tuhan berarti pencipta. Ya, dia punya karya yang luar biasa. Ya, dia bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Berarti kalau Tuhan katakan dia akan pulihkan hidup kita, kita akan mengalami pemulihan itu. Amin. Oh, keadaan susah, bagaimana saya bisa sejahtera? Kalau Tuhan bilang Tuhan mau buat kita sejahtera, berkat berkelimpahan, itu iya dan amin, maka akan terjadi. Ya, kita nggak ngerti cara kerja Allah, ya nggak perlu juga kita mengerti. Yang harus kita pahami adalah kita percaya kepada Dia, percaya kepada firman-Nya. Kalau Tuhan katakan Tuhan mau pulihkan hidup kita, maka akan pulih dengan caranya yang ajaib. Ya, jadi kesalahan kita adalah mencoba terus memikirkan bagaimana kira-kira Tuhan memulihkan saya, bagaimana kira-kira. Padahal itu bukan bagian kita. Itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah aku percaya Tuhan pulihkan. Aku percaya bahwa aku akan sejahtera. Aku percaya bahwa aku tetap keadaan aman. Aku percaya bahwa berkatnya berlimpah-limpah. Bahkan aku menjadi saluran berkat juga bagi banyak orang. Wow, luar biasa bukan? Di ayat 7, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan seterusnya. Kita lihat, inilah menjadi persoalan mengapa mereka harus mengalami disiplin itu, karena dosa. Dan untuk ini harus ada pentahiran, pembersihan, penyucian. Ya, Tuhan akan menguduskan mereka, tetapi respon dari umat adalah harus positif. Jangan melawan lagi, jangan membangkang lagi. Ya, mereka harus mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, maka semua akan terpenuhi. Pemulihan itu akan terjadi. Jika mereka tetap mengeraskan hati, ya nanti dulu. Ya, dan memang kita lihat setelah tiba waktunya yang sudah diberitahu oleh Tuhan, masa pembuangan telah berakhir, maka mereka akan kembali, dan betul mereka berseru kepada Tuhan. Mereka membangun kembali bait Allah. Ya, mereka datang kepada Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Walaupun nanti memang kita lihat sejarah berikutnya adalah di mana mereka sering kali gagal dalam hal mempertahankan diri untuk menyembah Allah. Sering tergoda masuk dalam penyembahan berhala. Ini kelemahan umat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, mungkin kita hari ini mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan ya, lemah, ada juga yang sakit, sahabat-sahabat, teman, sakit, keluarga kita ada yang sakit ya, ada yang terpapar virus ya, ada yang harus dikarantina mandiri. Tetap bersemangat, Tuhan sanggup pulihkan. Yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan, amin. Percayalah, tidak ada satu penyakit yang terlalu hebat sehingga kuasa Allah tidak sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup, semuanya Tuhan sanggup. Apapun jenis penyakit yang kita alami, Tuhan pasti
ya menyembuhkan kita. Sebab Dia adalah Allah penyembuh. Ketika kita datang kepadanya, kita berseru kepadanya. Ya, berserulah kepadaku, kata Tuhan. Dia akan menjawab, Dia akan beritahu ya hal-hal yang tersembunyi tadi, yang terselubung tadi, hal-hal yang besar. Ya, Dia akan bisa beri mujizat kepada kita. Yang merasa dalam hidup ini tidak aman, penuh dengan ancaman, jangan takut. Ya, kita mau lihat sebagaimana sang pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya ini suasana yang tidak nyaman, aku tidak takut. Sebab apa? Tuhan beserta kita, ya. Tuhan besertaku, kita katakan Tuhan bersama-sama dengan aku, gadamu dan tongkatmu. Ya, itulah yang menyertai aku. Artinya kekuatan daripada Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Dia yang membela kita. Jadi jangan merasa takut, jangan merasa tidak aman dalam hidup ini. Walaupun memang ancaman banyak, tantangan banyak, ya, kiri kanan kita penuh dengan ancaman, tapi pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan dalam hidup kita ini luar biasa. Amin. Dia menjaga kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita mengalami ya kesulitan dalam hal ekonomi. Justru dalam keadaan kesulitan ini Tuhan katakan, aku akan memberkati berlimpah-limpah. Wow, dahsyat bukan? Kalau kita sudah punya segala sesuatu, kita mungkin berkata, ngapain lagi Tuhan berkata, aku memberkati aku berlimpah-limpah. Memang kita sudah punya, tetapi ketika kita tidak punya, terus Tuhan katakan, aku akan memberkati. Ini suatu tantangan. Kalau kita sudah punya, terus Tuhan bilang aku memberkati, kita akan bilang, amin, puji Tuhan, ini berkat Tuhan. Tapi persoalannya dalam keadaan sulit, ya ekonomi sulit, ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain aja berat sekali rasanya. Untuk makan minum saja sudah berat. Tapi Tuhan berjanji, ya aku akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Ya aku akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Wow, kita punya Allah yang luar biasa. Ya, ketidakpahaman kita menghadapi situasi ini, ya ketidakpahaman kita. Ya, untuk itu mari datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, kemudian Dia akan memberikan pemahaman itu kepada kita. Kemudian kita mengerti, oh ini maksud Tuhan, ya ini maksud Tuhan. Jadi mari kita hadapi perjalanan hidup ini. Apakah sebentar untuk anak-anak sekolah harus online, nikmati saja. Ya harus bekerja dari rumah, nikmati saja. Harus melakukan aktivitas dengan penuh keterbatasan, nikmati saja. Ya harus tetap pakai masker ketika kita bepergian kemana-mana, nikmati saja. Ya, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.